Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Ekonomi Syariah yang beranggotakan Muhammad Robi Muharam, Arini Siti Radiarti, dan Arfan Al-Ghifari akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sejarah asal-usul pemikiran ekonomi Islam. Perekonomian Islam sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Banyak sekali para tokoh muslim yang terlibat dalam perkembangannya. Salah satunya adalah Imam Al-Ghazali. Beliau lahir di Tus, Khurasan pada tahun 450 Masehi atau 1058 Hijriah. Beliau selalu melihat perspektif ekonomi dari Al-Quran, Sunnah, fatwa sahabat dan tabi'in serta para petua sufi lainnya. Keunikan dari pemikiran ekonomi beliau ini didasarkan pada pendekatan tasawuf karena pada saat itu orang-orang sulit menerima pendekatan fikih dan filosofis. Perekonomian Al-Ghazali ini berakar dari konsep yang ia sebut sebagai fungsi kesejahteraan sosial. Yang kedua ada sistem ekonomi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada zaman ini ada salah satu teori Rasulullah yang disampaikan kembali oleh ilmuwan Barat. Teori ini terkenal dengan teori invisible hands. Teori ini berasal dari hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana disampaikan oleh Anas radhiyallahu an, sehubungan dengan adanya kenaikan harga-harga barang di kota Madinah. Dalam hadis tersebut diriwayatkan harga melambung tinggi pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang itu berkata, "Ya Rasulullah, hendaklah engkau menentukan harga." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Sesungguhnya Allah lah yang menentukan harga, yang menahan, melapangkan, serta memberi rezeki. Sangat aku harapkan bahwa ketika aku bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam keadaan tidak seorang pun dari kamu menuntutku tentang kezoliman dalam darah maupun harta." Hadis riwayat Ad-Darimi. Dan pada masa Rasulullah pun, Rasulullah membuang sebagian besar tradisi dan nilai-nilai yang bertentangan dengan ajaran Islam dari seluruh aspek kehidupan masyarakat Muslim. Kondisi negara yang baru dibentuk ini tidak diwarisi sumber keuangan sedikit pun, sehingga sangat sulit untuk dimobilisasi dalam waktu yang dekat. Karenanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun segera meletakkan dasar-dasar kehidupan bermasyarakat. Di antaranya yang pertama ada membangun masjid sebagai Islamic Center, yang kedua menjalin ukhuwah Islamiyah antara kaum muhajirin dan kaum ansor, yang ketiga menjalin kedamaian dalam negara, yang keempat mengeluarkan hak dan kewajiban bagi warga negara, yang kelima membuat konstitusi negara, yang keenam meletakkan dasar-dasar keuangan negara. Setelah menyelesaikan masalah politik dan konstitusional, Rasulullah menetapkan dan mengubah seluruh sistem ekonomi dan keuangan negara sesuai dengan ketentuan Al-Quran. Ketentuan Al-Quran tersebut ada beberapa prinsip atau poin yang dijelaskan. Yang pertama ada manusia hanyalah khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi, bukan pemilik yang sebenarnya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah penguasa tertinggi sekaligus pemilik absolut seluruh alam semesta. Semua yang dimiliki dan didapatkan manusia adalah seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, manusia yang kurang beruntung mempunyai hak atas kekayaan yang dimiliki manusia lain yang lebih beruntung. Lalu selanjutnya, kekayaan harus berputar, tidak boleh ditimbun. Lalu, eksploitasi ekonomi dalam bentuk segalanya termasuk riba harus dihilangkan. Kemudian menerapkan sistem warisan sebagai media redistribusi kekayaan. Yang terakhir ada menetapkan kewajiban bagi seluruh individu, termasuk orang-orang miskin. Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia sudah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Hal itu berkat pemikiran fikih muamalah para ulama yang dibentuk dalam fatwa-fatwa. Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia ditandai dengan bank umum konvensional yang membuka unit syariah sebanyak 20 buah pada tahun 2018 dengan total aset 149.957 miliar rupiah dan jumlah bank pembiayaan rakyat syariah mencapai 166 buah dengan jumlah kantor sebanyak 450 buah. Selain itu, berdirinya bank wakaf sebanyak 41 buah juga menjadi tanda kemajuan ekonomi syariah di Indonesia. Hal itu menyebabkan pengelolaan zakat dan wakaf mengalami kemajuan. Upaya pengelolaan zakat terus dilakukan pemerintah, misalnya dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.
Tujuan diterbitkannya undang-undang tersebut adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam mengelola zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menanggulangan kemiskinan. Manfaat ekonomi syariah. 1. Keberkahan. Menerapkan dan mengamalkan ekonomi syariah akan mendapatkan keuntungan dunia dan akhirat. Yang kedua, tanpa ada pihak yang dirugikan. Dengan mempraktikkan ekonomi berdasarkan syariah Islam, pelaku ekonomi akan mendapatkan nilai ibadah sekaligus menjalankan keadilan. Dan yang ketiga, tahan terhadap krisis. Banyak ahli yang telah mengakui salah satu keuntungan ekonomi syariah adalah mengurangi kerentanan perekonomian akibat fenomena yang disebut sebagai decoupling ekonomi. Dan yang terakhir, yang keempat, pertumbuhan entrepreneur tanpa riba.